Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Dwi Anggraini dari tingkat 2C S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Saya akan memaparkan materi mengenai gambaran motivasi dan tindakan keperawatan dalam pemenuhan kebutuhan spiritual pasien di ruang ICU PKU Muhammadiyah Gombong. Manusia sebagai makhluk holistik memiliki makna bahwa manusia adalah makhluk yang utuh atau menyeluruh yang terdiri atas unsur biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Perawat sebagai tenaga kesehatan profesional mempunyai kesempatan paling besar untuk memberikan pelayanan kesehatan profesional, khususnya asuhan keperawatan yang komprehensif meliputi biologi, psikologi, sosial, dan spiritual. Perawat harus berupaya membantu memenuhi kebutuhan spiritual pasien sebagai bagian dari kebutuhan pasien secara komprehensif. Pendampingan spiritual merupakan kompetensi mandiri perawat dalam memberikan asuhan keperawatan secara holistik. Pendampingan spiritual dapat diberikan pada semua pasien yang membutuhkan, khususnya pada pasien dalam kondisi terminal ataupun pada pasien yang menghadapi kondisi krisis. Seseorang yang menghadapi penyakit yang serius dan dianggap sebagai penyakit terminal akan menunjukkan kesadaran yang tinggi terhadap kepercayaannya. Pemenuhan kebutuhan spiritual merupakan bentuk pelaksanaan pelayanan keperawatan bagi penderita penyakit terminal. Sebuah penelitian di Amerika Serikat menunjukkan 94% dari klien yang berkunjung ke rumah sakit meyakini kesehatan spiritual sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Pemenuhan kebutuhan spiritual oleh tenaga kesehatan, termasuk perawat, merupakan hal yang penting bagi semua klien. Namun, kenyataannya pemenuhan kebutuhan spiritual oleh perawat belum optimal. Hasil analisis situasi saat ini dari beberapa sumber menunjukkan kenyataan bahwa penanganan atau asuhan keperawatan spiritual care belum diberikan perawat secara kompeten. Perlu adanya peningkatan motivasi perawat dalam pelaksanaan asuhan keperawatan spiritual care. Pasien intensif care unit yang dirawat selama 3 hari di intensive care unit mengalami distress spiritual. Distress spiritual merupakan suatu keadaan ketika pasien mengalami gangguan dalam kepercayaan atau sistem nilai yang memberikannya kekuatan, harapan, dan arti kehidupan, yang ditandai dengan pasien meminta pertolongan spiritual, mengungkapkan adanya keraguan yang berlebihan dalam pengertian hidup, mengungkapkan perhatian yang lebih pada kematian, menolak kegiatan ritual, dan terdapat tanda-tanda seperti menangis, menarik diri, cemas, dan marah. Kemudian didukung dengan tanda-tanda fisik seperti nafsu makan terganggu, kesulitan tidur, dan tekanan darah meningkat. Perawat intensive care unit mengatakan pemenuhan kebutuhan spiritual pasien yang biasa dilakukan di intensive care unit secara meningkatkan waktu sholat, berdoa saat mau makan, memotivasi untuk berzikir ketika pasien mengeluh penyakitnya atau merasa sakit. Selebihnya, kebutuhan pemenuhan spiritual ini dilakukan oleh bimbingan rohani. Faktor internal dari perawat mempunyai persepsi tentang pelaksanaan tindakan keperawatan spiritual yang tidak sepenuhnya menjadi kewajiban perawat, karena sudah ada di bimbingan rohani di rumah sakit, sehingga perawat ICU hanya melakukan tindakan keperawatan spiritual yang bisa mereka lakukan atau mengingatkan waktu ibadah atau sholat, dan menganjurkan untuk berdoa, serta perawat mempunyai faktor persepsi dan kebutuhan spiritual dalam diri mereka sendiri yang dapat mereka ukur dengan mereka melaksanakan tindakan keperawatan spiritual pada pasien. Sekian untuk pemaparan materi mengenai review jurnal yang saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.